Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Kita masuk ke subtema 3 ya. Bersyukur atas keberagaman. Sebelum ke pembelajaran, Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajarannya. 1. Siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung setiap paragraf. 2. Siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. 3. Siswa mampu menjelaskan pengalaman, sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa. 4. Siswa mampu mengkomunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa. 5. Mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap. 6. Siswa mampu menyajikan laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Untuk materi pembelajarannya bisa kalian lihat pada buku paket siswa halaman 129 sampai 136. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan tradisional, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita tentunya perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Masuk ke penugasan pertama. Kalian temukan gagasan pokok pada bacaan di bawah ini. Kalian baca dulu, kemudian nanti cari gagasan pokoknya. Kerjakan di buku tulis tematik kalian. Sekarang kita belajar tentang makanan tradisional yang ada di Indonesia. Di sini ada gambar seorang anak yang sangat menyukai nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu ternyata makanan tradisional Betawi. Nanti kita belajar ya beberapa makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional yang akan kita bahas pertama yaitu sega jamblang. Ternyata makanan ini khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Next, makanan kedua ada nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun dari Jawa Timur. Makanan ketiga ada lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah ditemui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit di pagi hari. Makanan selanjutnya ada nasi krawu. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Dan yang selanjutnya ada nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, adalah makanan favorit di Yogyakarta. Sebenarnya makanan khas tradisional di Indonesia itu sangat banyak ya dan beragam. Tentunya berbeda-beda di setiap provinsi itu. Dan rasanya pasti sangat enak. Nanti kalian bisa mencobanya dan mencari tahu makanan tradisional apa saja yang ada di Indonesia. Nanti sharing ya ke teman-teman kalian. Tugas kedua, sebutkan 3 makanan khas tradisional dari provinsi lain yang kamu ketahui. Masih berhubungan dengan bunyi, di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat yang menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Di sini ada sebuah percobaan. Sebuah jam tangan diletakkan di dekat ujung tabung dan seorang anak mendekatkan telinganya ke ujung tabung. Maka anak itu tentu akan mendengar jam yang berdetak akan lebih kencang dibandingkan dengan tidak menggunakan tabung. Kesimpulannya, bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras,
seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak, seperti gabus, kapas, dan spons. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.